Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen resiko bank. Teman-teman bisa masuk di e-learning, lalu klik linknya, silakan download slide-nya, lalu dicatat apa yang penting dari slide itu sambil juga menonton dari video ini. Oke, kita langsung saja manajemen resiko bank ya. Resiko dan modal bank. Jadi uang masyarakat yang masuk ke bank itu pasti ada resiko. Oleh karena itu tidak boleh bank itu modalnya sepenuhnya dari masyarakat. Harus punya modal sendiri. Nah, ada prasyaratnya, ada CAR-nya. Gitu ya, capital adequacy ratio-nya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia namanya KPMM. Kewajiban penyediaan modal minimum. Fungsinya apa ini? Fungsinya untuk bank itu untuk bisa melakukan manajemen resiko. Kalau misalnya terjadi kemacetan gitu ya, terus apalah lagi gagal bayar, nah tidak uang dari masyarakat terganggu, tetapi dari modal dari bank yang disetorkan oleh pemegang saham. Seperti itu. Jadi bicara tentang manajemen risiko itu bicara tentang prosedur ya, yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Resikonya ada banyak ya di POJK nomor 18 garis miring POJK 03 2016. Ada 8 resiko yang akan kita bahas hari ini. Ya tentu saja sekilas saja, nanti teman-teman bisa baca langsung di slide. Pertama ada resiko kredit ya, yang kedua resiko operasional, ada resiko pasar, ada resiko likuiditas, ada resiko reputasi dari bank, ada resiko hukum, ada resiko kepatuhan, dan yang terakhir ada resiko strategik gitu ya. Nah, kita bicara tentang pengertian dari resiko kredit, yaitu potensi ya dari counterpart atau pihak dari lawan atau peminjam gagal bayar atau gagal memenuhi kewajiban pada bank sesuai dengan perjanjian. Jadi kalau misalnya kita bicara bisnis, terutama bisnis bank ya, bank memberikan modal kepada pengusaha, bank memberi pinjam kepada individu untuk membeli rumah, mobil, itu ada resiko gagal bayar. Nah, itu resiko kredit yang diberikan. Sumber resiko kredit ya ada perkreditan, ada treasures, ada derivatif ya. Ada investasi pada surat berharga, kita investasi kepada saham, obligasi ya. Terus ada pembiayaan dari perdagangan. Resiko kredit terjadi pada posisi banking yang book ya, jadi pembukuan dari bank, dan juga pada saat perdagangan, pencatatannya pada saat perdagangan. Oke, sekarang kita bicara tentang resiko pasar, seperti kondisi yang tidak menentu ya. Kadang bahasanya VUCA ya, kondisi saat ini volatile ya, uncertainty, tidak pasti, sekarang kondisinya sulit diprediksi. Karena kenapa? Ada resiko-resiko yang terjadi. Contohnya ada suku bunga. Suku bunga tinggi, otomatis juga kita untuk dari counterpart atau dari yang meminjam pasti akan kesulitan juga dalam mengembalikan, sehingga gagal bayar juga tinggi. Ada nilai tukar rupiah ya, dari harga saham juga begitu. Kadang harga saham bisa turun gitu ya karena kondisi ekonomi kurang bagus, dan begitu pun sebaliknya. Harga komoditas, contoh kemarin ya minyak gitu ya, minyak bisa turun sampai minus,
dan itu di luar dugaan ya, dan belum pernah terjadi minus 40 dolar, dan sekarang nanjak terus, sekarang sudah berada di 20 dolar. Itu resiko-resiko yang terjadi. Kalau kita bicara tentang resiko pasar pada saat trading book ya, pencatatan saat perdagangan, ini terus terang akan langsung mempengaruhi laba dan modal. Kalau banking book secara tidak langsung mempengaruhi dari net interest income atau nilai ekonomis modal. Maksudnya apa? Jadi bank itu ada transaksi yang trading langsung gitu ya, ada yang banking book, jadi pembukuan secara banking. Untuk yang pertama saya kasih contoh trading book ya. Jadi bank melakukan bisnis apa namanya fee based income gitu ya. Jadi depositnya kita tambahkan gitu ya, diharapkan transaksinya meningkat. Tetapi rupanya karena kondisi ekonomi kurang bagus, setelah kita deposit, yang bayar listrik, air dan sebagainya tidak melakukan itu, sehingga labanya bisa turun. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan persiapan, tiba-tiba kondisi ekonomi yang bagus, pembayaran itu menggunakan alat bantu atau intermediasi bank, seharusnya fee based income-nya besar, kita tidak melakukan itu. Jadi ini langsung. Sama seperti juga yang berikutnya saya kasih contoh, kita beli obligasi, kita beli saham, dan ketika sahamnya naik, obligasi nilainya juga naik, itu bisa langsung mendapat keuntungan bank. Sedangkan kalau banking book ini harus ada perantaranya, yaitu dari pengusaha atau individu yang meminjam, atau bahasanya kredit. Karena ini berkenaan tentang net interest income, jadi pendapatan bersih dari bagi hasil atau hasil bunga dari debitur atau konsumen dari bank di pihak individu maupun di pengusaha. Jadi yang kedua ya, risiko pasar. Yang pertama risiko kredit, berikutnya adalah risiko operasional. Risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya pertama proses internal. Terus yang kedua kesalahan dari manusia, bisa juga mengakibatkan kerugian ya. Kayak Malindadi ya, membuat fraud di sebuah perusahaan bank Century, itu bisa membuat bangkrut perusahaan. Kegagalan sistem ya, coba saja kalau misalnya IT-nya mandek atau mati 1 jam 2 jam, kerugiannya juga cukup besar untuk perusahaan. Dan ada kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Terus ada resiko likuiditas, intinya uangnya tidak cair gitu ya. Bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki oleh atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber lain. Jadi ketika kita melakukan pencairan dari aset-aset yang gagal bayar gitu ya, itu membutuhkan waktu yang cukup, padahal cash itu penting untuk operasional. Yang kedua ada market liquidity risk, jadi bank tidak mampu menjual posisi dengan harga pasar yang wajar. Jadi ketika misalnya ada gangguan pasar, beli saham, beli obligasi, kita belinya pada saat harga tinggi, rupanya sekarang kondisinya turun. Kalau seandainya kita paksa jual, itu akan terjadi kerugian, sehingga tetap menjadi aset berupa saham. Kesulitan untuk bisa mencairkan, karena kalau kita cairkan langsung terjadi kerugian. Ada resiko strategik, resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategik. Ini biasanya keputusan bisnis jangka panjang, keputusan ekspansi, prioritas usaha, akuisisi, dan sebagainya. Bahkan ada divestasi, penjualan usaha gitu ya. Dan termasuk banyak perusahaan atau bank-bank umum yang dulunya mempunyai unit-unit syariah,
dia harus berpikir di keputusan strateginya untuk memisahkan menjadi unit atau entitas terpisah sehingga menjadi bank syariah tersendiri, dan itu keputusan strategik perusahaan. Dan ada namanya resiko kepatuhan. Ada resiko-resiko ini ketika bank tidak bisa mematuhi atau melaksanakan peraturan. Kepatuhan terhadap kewajiban minimum modal. Terus ada banyak hal ya. Ada BMPK, PDN, RKAT dan sebagainya yang diwajibkan oleh OJK. Ini terutama ada misalnya bank mengeluarkan usaha baru ya. Itu harus ada izin-izinnya. Ada resiko hukum. Bicara tentang kontrak perjanjian kerjasama gitu ya. Dan ada kerjasama itu bukan hanya berkenaan tentang transaksi antara debitur dan kreditur, tetapi juga banyak hal di bank itu. Ada teknologi sistem informasi, pengolahan SDM, bahkan SDM-nya di bank itu pun juga harus juga dilakukan kontrak kerjasama terhadap karyawannya. Makanya ada karyawan tetap, ada karyawan outsource, ada kontrak dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Reputasi ya. Ada aset yang tangible yang kelihatan, ada intangible aset. Perusahaan yang bagus ya, termasuk di bank itu, dia nilai pasarnya akan naik ketika reputasinya juga baik. Semakin dipercaya, semakin banyak orang yang menabung di bank tersebut, sehingga semakin banyak pula uang yang bisa diputar untuk bisa mendapatkan fee based income maupun interest income atau bagi hasil, pemasukan dari bagi hasil. Jadi reputasi penting. Oke, kita bicara tentang fungsi modal bagi bank ya. Bicara bank ya, karena modalnya uang, likuiditasnya ya. Kalau tidak ada modal bagi bank untuk bisa diputar, yang pasti sulit untuk bisa menjalankan kegiatan usaha. Terus yang berikutnya, modal bank harus ada juga, tidak hanya dari uang dari masyarakat, itu untuk mengcover kemungkinan terjadi resiko kerugian. Terus juga melakukan proteksi bagi pemilik dana simpanan, memberikan keyakinan bagi investor ya, eksternal maupun internal ya, di dalam perusahaan kalau misalnya mau melakukan atau menjadikan sebagai pemegang saham atau melakukan store modal baru gitu ya. Itu juga penting modalnya untuk bank untuk bisa memperbesar perusahaan. Dan juga fungsinya juga memberikan perlindungan pada nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oke, jenis modal ada dua, ada modal inti, ada modal pelengkap ya. Modal inti yang wajib itu ada modal yang di-store dari pemegang saham. Terus yang kedua, laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya. Terus ada selisih antara keuntungan antara harga saham ya, yang dinamakan agios saham. Sedangkan ada modal pelengkap, ada aset tetap yang disertakan, cadangan revaluasi, cadangan kenaikan dari aset tersebut. Fungsinya apa ini? Fungsinya untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, meningkatkan kinerja bank, meningkatkan keuntungan bank tentu saja. Oke, teman-teman baca nanti ada manajemen resiko, ada Basel 1 sampai Basel 3, tapi intinya adalah bank itu harus punya kecukupan modal ketika ingin menjalankan aktivitas bisnisnya. Tidak boleh semuanya modal bank itu dari masyarakat, harus ada modal yang punya sendiri. Dan kecukupan modal ini tergantung dari resiko dari
kredit-kredit yang disetujui oleh bank tersebut. Dan kredit itu bisa saja macet. Dan juga ada yang kredit yang kualitasnya rendah tanpa ada jaminan. Biasanya kalau misalnya bank-bank dengan bunga tinggi ya, dengan bagi hasil yang tinggi misalnya gitu ya, yang tanpa ada jaminan aset, ketika terjadi gagal bayar, kita akan kesulitan untuk bisa mengembalikan modal tersebut karena tidak ada jaminan yang kita pegang gitu ya. Dan CAR ya, capital adequacy ratio, ini minimal 8%. Perhitungannya adalah eligible capital ya dibagi dengan aset tertimbang yang menurut resiko. Semakin resikonya semakin besar, itu juga otomatis kecukupan modalnya juga harus besar gitu ya. Implementasi dari Basel II teman-teman bisa baca sendiri ya tentang standar internasional ya. Nah intinya di CAR minimum ya minimal 8% gitu ya. Kalau resiko yang naik menjadi peringkat 2, kecukupan modalnya juga harus dinaikkan, apalagi banknya juga semakin besar 9-10%. Peringkat ketiga 10-11%, dan peringkat 4-5 ketika perusahaannya itu besar dan modal yang diberikan kepada kreditur besar, kepada debitur besar ya makin tinggi, bisa 11-14%, bahkan lebih tinggi lebih bagus, lebih aman. Kayak misalnya Bank BCA bisa 18% untuk kecukupan modalnya. Oke, ada namanya capital conservation buffer 2,5%. Ada counter cyclical buffer, ada capital surcharge. Itu apa gitu? Capital conversion buffer itu adalah resiko yang harus kita perhitungkan. Ini modal juga yang kita siapkan untuk penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis pada saat ini ya. Dan yang kedua ada counter cyclical buffer ya. Ini sebagai modal penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Jadi kita memberikan kredit kepada debitur cukup banyak tanpa ada seleksi yang ketat gitu, sehingga ini resikonya semakin tinggi. Dan ada namanya capital surcharge, itu mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Ini bicara tentang makro negara. Dan ini juga semakin besar kegiatan usaha ya, mulai 0,1 sampai 30 triliun bahkan lebih, itu otomatis butuh modal inti yang cukup besar. Semakin lama makin besar. Ada liquidity coverage ratio, ada net stable funding ratio, itu fungsinya untuk likuiditas ya. Indikatornya ada beberapa, teman-teman yang harus memahami ya. Ada namanya IPR, jadi investment policy ratio. Jadi ini bicara tentang kebijakan dari investasi, seberapa liquid kita melakukan investasi. Kalau misalnya investasinya ini jangka panjang, otomatis nanti mencairkannya juga akan sulit, jadi harus dihitung. Terus ada NPL atau NPF, non performing loan atau non performing finance, atau bahasanya kredit macet gitu. Ada IRR, internal rate of return, berapa sih keinginan dari bank untuk bisa meningkatkan nilainya. Tentu saja bukan nilai dari di atas pertumbuhan negara, tetapi harus lebih dari itu ya, karena hakikat investasi itu harus di atas inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya 10% ya, bank harus bisa punya nilai pasar lebih tinggi itu. Makanya internal rate of return-nya harus di atas 10%, harus lebih tinggi. Ada BOPO ya, kemarin sudah dijelaskan, biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Ada ROE, ROA ya, return on asset, return laba dibagi dengan aset. Ada return on equity, laba dibagi ekuitas. Oke,
ada namanya loan deposit ratio ya, kemarin sudah dijelaskan. Loan pinjaman dibandingkan dengan berapa deposit, jumlah deposit, total deposit misalnya 100 miliar yang diberikan kepada masyarakat 80 miliar, berarti 80% FDR atau finance deposit ratio atau loan deposit ratio. Oke, yang terakhir ya, kita bicara tentang rekredit, harus ada CKPN. Nah, CKPN itu adalah cadangan kerugian dari penyisihan nilai atas kredit itu. Semakin kualitasnya rendah kredit itu, otomatis cadangan untuk kerugian nilai itu harus juga lebih tinggi. Semakin kredit bermasalah itu semakin banyak ya, dan maksimum 5%, kita harus juga mencadangannya juga harus besar. Dan mungkin itu aja yang perlu difahami pada kuliah hari ini. Kita bicara tentang manajemen resiko. Hampir semua bisnis pasti punya resiko, termasuk bank. Bank punya resiko. Ada 8 ya resiko-resiko yang ada di bank, dan kita harus kelola. Kita manajemen resiko agar resikonya turun gitu ya. Dan kita juga buat cadangannya, cadangan kerugian akibat gagal bayar, akibat kredit kualitas rendah itu, sehingga perusahaan tetap bisa jalan terus gitu ya, bahkan membesar. Karena semakin tidak liquid, semakin sulit dicairkan uangnya, dan juga semakin banyak yang gagal bayar, kredit macet, kualitas rendah, itu juga malah membuat perusahaan itu atau bank itu bangkrut. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.